Di sebuah ruang perpustakaan yang hening dan megah, aroma buku-buku tua bercampur dengan cahaya pagi yang masuk melalui jendela tinggi. Pak Mukti, seorang guru yang bijaksana dengan senyum menenangkan, duduk di tengah 6 muridnya yang cerdas, sopan, santun, dan berakhlak mulia. Muhammad Ji, Dino, Akmal, Budi, Rara, dan Siti. Mereka adalah perwakilan keluarga generasi Indonesia Emas 2045. Dan dengan bangga, di pakaian atau topi mereka semua tersemat logo MG 2045 berwarna emas. Selamat pagi anak-anakku, sapa Pak Mukti lembut. Hari ini, kita akan memulai perjalanan pikiran yang sangat jauh. Kita akan membahas tentang alam ketuhanan. The cosmic hierarchy, a true marvel of our universe. Muhammad Ji, yang selalu ingin tahu, langsung bertanya, "Pak, apakah itu sesuatu yang bisa kita lihat atau tidak?" Pak Mukti tersenyum. Pertanyaan yang bagus, Ji. Alam ketuhanan itu meliputi 2 aspek. Secara fisik, atau zohir, atau kasat mata. Dan secara rohaniah, atau non-fisik, atau tidak kasat mata. Hari ini, kita fokus pada yang fisik dulu, yang terkait dengan tempat tinggal dan pengaturan semesta. Menurut sang guru suci, Pak Mukti memulai. Suaranya pelan, tapi tegas. Hidup di dalam alam akhirat sebagai makhluk gaib atau makhluk arwah, itu secara prinsip sama, benar dengan hidup sebagai manusia jasmani di dunia fana. Ini mirip seperti saat kita tidur lelap dan bermimpi. Rara, dengan mata berbinar, mencoba memahami, jadi rasanya sama seperti di mimpi. Tepat sekali, Rara. Rasa berkehidupan di dalam alam mimpi. Itulah perasaan kita hidup di dalam alam barzah atau di dalam alam surga nanti. Untuk mudahnya, hidup di dalam alam barzah sebagai manusia arwah, serupa dengan kehidupan makhluk wayang di dalam alam pewayangan, alam peri. Wow, wayang, seru Dino. Pak Mukti mengangguk. Alam peri itu terdiri atas marcapada atau alam pewayangan pada umumnya, dan mayapada atau kahyangan atau surga loka kerajaan para diwa-diwi yang memimpin dan mempertanggungjawabkan semua makhluk wayang kepada Ilah atau Tuhan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, lanjut Pak Mukti, meninggal dunia itu hanyalah berpindah alam kehidupan dari dunia fana, pindah hidup di dalam salah satu alam akhirat yang berhak kita tempati. Sesuai dengan mutu atau kualitas dan hasil usaha yang telah berhasil kita capai di dunia. Pak Mukti kemudian beralih ke struktur tata ruang yang lebih besar. Memegang sebuah globe kecil, di mana letak alam akhirat itu. Alam akhirat yang terdekat terletak di atas permukaan bumi kita ini. Begitu pula di atas permukaan setiap benda langit, mulai dari matahari, bintang, planet, hingga satelit-satelit besar ukurannya. Yaitu dari 17 cm sampai 177 km di atas permukaannya. Sementara itu, alam akhirat yang sempurna terletak pada setiap ruang mendekati tapal batas dari hierarki ruang hidup kita. Yaitu, pertama tata surya atau desa jagat raya. 2. Kelompok tata surya atau distrik, kecamatan jagat raya. 3. Galaksi atau kabupaten jagat raya. 4. Alam. Alam bakin, alam baka, alam bako, atau kelompok galaksi, atau provinsi jagat raya. 5. Jagat raya bola langit, atau negara jagat raya.
Semua itu adalah bagian dari alam semesta. Jelas Pak Mukti. Dan setiap bagian itu diperintah oleh pemimpinnya. Mirip seperti di negara kita, tapi skalanya jauh lebih besar. Ini menunjukkan bahwa alam semesta dan setiap bagiannya diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang amat tertib dan teratur, serta kekal dan abadi. Pak Mukti merinci hierarki kepemimpinan tersebut. The cosmic hierarchy, a true marvel of our universe. Setiap jagat raya bola langit dipimpin oleh seorang ilah atau Tuhan Maha Besar, bergelar Theo atau Holikuna atau Robuna. Setiap alam atau kelompok galaksi dipimpin oleh seorang ilah atau Tuhan Maha Tinggi atau Holik, bergelar Robihi. Setiap galaksi dipimpin oleh seorang ilah atau Tuhan Akbar atau Kholid sempurna, bergelar Robina. Setiap kelompok tata surya dipimpin oleh seorang ilah atau Tuhan besar atau Kalalah, bergelar Robukum. Dan setiap tata surya dipimpin oleh seorang ilah atau Tuhan, bergelar Robau. Siti terdiam sejenak, lalu berbisik, berarti setiap Tuhan atau ilah itu punya tanggung jawab masing-masing. Ya, Siti. Serupa dengan gubernur sampai kepala desa yang mempertanggungjawabkan wilayahnya. Karena hidup sebagai makhluk arwah di dalam alam akhirat bisa bersifat kekal dan abadi. Maka setiap ilah atau Tuhan yang terkecil berkewajiban untuk membimbing dan mendidik manusia jasmani, manusia rohani, dan bangsa malaikat. Agar mereka bisa memahami tentang rahasia hidup kekal di dalam setiap unit ruang hidup tersebut. Yaitu di setiap tata surya sampai di jagat raya-jagat raya. Ada 5 tingkat alam semesta, 18 tingkat jagat raya, dan di setiap jagat raya ada 5 tingkat ilah atau Tuhan Robil Alamin, yang keseluruhannya berjumlah 95 tingkat. Tuhan atau ilah terdapat di dalam alam semesta yang dipimpin langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Esa, Robil Alamin. Budi bertanya, Pak, kalau hidup kekal, apakah arwah kita bisa bepergian kemana-mana? Tentu, agar arwah kita bisa mengadakan perjalanan jauh maha jauh di dalam alam semesta, atau selagi masih hidup di dunia fana. Rasa aku kita bisa mengalami Isra Miraj kecil, berdasarkan ridho, izin, perkenan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawab Pak Mukti. Disinilah peran para ilah atau Tuhan dalam menyusun cara hidup. Setiap ilah atau Tuhan menyusun suatu konsep bentuk pergaulan hidup yang tertib dan teratur. Setelah dianggap memadai, konsep itu akan disahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep bentuk pergaulan hidup hasil karya para ilah atau Tuhan inilah yang dinamakan agama bagi manusia jasmani di dunia fana. Pak Mukti menunjuk ke peta tata surya di dinding. Ilah atau Tuhan yang mempertanggungjawabkan tata surya tempat bumi kita berada, bernama Ilah atau Tuhan Hua. Beliau telah menyusun ajaran agama Islam dengan kitab suci Al-Quranul Karim. Ingat, Pak Mukti melanjutkan, di jagat raya atau bola langit kita, ini saja terdapat 1 juta kurang 1, yaitu 999.999 tata surya. Dan di antara ilah atau Tuhan yang hampir 1 juta itu jumlahnya, ada yang menyusun konsep hidup Kristiani, Hindwe, Budawi, dan Yudawi. Ini semua adalah tentang segala kebenaran yang hakiki. Karena ajaran agama itu hasil karya para ilah atau Tuhan, setiap ilah
atau Tuhan akan menyuruh para pengikut ajarannya untuk bersikap toleran. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kepada para ilah atau Tuhan setempat bahwa di setiap tata surya kelima ajaran agama besar yang telah disahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus sama-sama ditegakkan. Akmal mendengarkan dengan serius. Pak, kalau begitu, bagaimana kita bisa mengetahui semua rahasia ini? Itu semua bagian dari ilmu hakikat, jawab Pak Mukti, menatap ke 6 muridnya dengan penuh harap. Ilmu hakikat adalah segala bidang dan cabang ilmu tentang segala kebenaran yang hakiki dari Gusti Ilahi Robbul Alamin. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa, Robbul Alamin, sebagai wakil utama Gusti Ilahi, dan dari para ilah atau Tuhan Robbil Alamin segala tingkat yang menjadi para wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai para penguasa maha bagian alam semesta. Come on everybody together. We can do it. Peace forever. Pak Mukti memberi contoh. Bagi seseorang yang sejak anak-anak telah memilih agama Islam, ia bisa merasa mendapat banyak kemudahan untuk bisa berdialog dengan yang gaib yang menjadi saudara-saudara gaibnya. Atau sebagai kodrat hidup yang lahir ke dunia alam fana ini, bahkan sampai dengan bisa berdialog dengan ilah dan Allah secara langsung. Dialog langsung dengan Allah. Muhammad Ji terkejut. Ya, Ji, inilah puncak dari ilmu hakikat, dan pengetahuan ini adalah kunci bagi kalian, generasi Indonesia Emas 2045, untuk memahami tata tertib semesta. Pak Mukti menutup bukunya. Hari ini kita telah membahas alam ketuhanan secara fisik atau dzohir kasat mata, yang menunjukkan betapa teratur dan terstruktur seluruh alam semesta di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa, Robbul Alamin, dan para ilah atau Tuhan Robbil Alamin. Kalian sudah menerima materi ini, semoga akan menjadi ilmu pengetahuan baru yang memperkaya wawasan kalian. Ia tersenyum. Untuk episode berikutnya, kita akan menyelami bagian yang lebih mendalam, alam ketuhanan secara rohaniah non-fisik atau tidak kasat mata. Siap, Pak, jawab ke-6 murid dengan serentak. Semangat mereka menyala seperti logo emas MG 2045 di dada mereka. Tunggu kisah MG berikutnya. Terima kasih telah menjadi sahabat MG.